Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang terlalu sulit bagimu, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya.
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat, oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapanmu ya Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online dan menuntut pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh dengan vitamin, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini masih tetap ada kenaikan kasus penularan virus corona, terutama di kota Jakarta. Kita dihimbau pemerintah untuk terus waspada dan terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan beritahukan kepada gereja atau para leaders nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bertak Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tupkah Yuis atau Bapak Apin. Bagi para Majelis Grogol, yuk hadiri pertemuan gemit kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin kita bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 ini adalah The Year of Victorious Living. Mari kita menjalani tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Marilah terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar penyelesaian pembangunan ini sesuai waktunya Tuhan, dan kita doakan juga tim bangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope,
Yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang butuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, selain ada ibadah Kingdom Generation ya, jam setengah 12 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pastor Yeri Patinasarani dengan tema Berdiri di Titik Krisis. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama dan catat khotbah. Dan ambil waktu berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah online GKS FBC hari ini. Dan saudara, saya pastikan bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati dan sukacita di dalam Tuhan, amin saudara. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pendeta Bunadi Subrata MTH. Dan saudara pastikan semua kita mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin. Saudara, ada sukacita pagi hari ini? Siap memuji Tuhan saudara? Haleluya, Tuhan Allah kita besar. Yeah. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan,
luar biasa. Amin saudara. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu. Layak terima segala hormat pujian kita saudara. Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai, sukacita. Kau yang kami rindukan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biarlah penyembahan kami manis kau dengar ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Oh Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
sebagai persembahan bagimu. Manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Yesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all, and to you are all things. You deserve the glory. Amin. Hanya Tuhan yang layak menerima segala sanjungan, penyembahan dan pujian kita. Amin, saudara. Dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada setiap kita pagi hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion dan semua saudara-saudara yang saya sangat kasihi. Biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, kita hidup di dunia yang gelap. Sangat penting kita hidup dalam terang Kristus, saudara. Oleh sebab itu saya beri judul khotbah saya hari ini, hidup dalam terang Kristus. Agar supaya saudara dan saya tidak jatuh, tidak tersesat, saudara. Tetapi hidup kita selalu berkemenangan setiap saat, saudara. Dan bukan hanya kita, tapi kita juga bisa membuat orang-orang di sekitar kita hidupnya berkemenangan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai terang, saudara ya. Mari kita lihat ayat pertama, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan bahwa dahulu kita adalah gelap dan sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Perhatikan, Paulus tidak mengatakan begini, dahulu kamu berada di dalam gelap dan sekarang berada di dalam terang, saudara. Tapi dia berkata dahulu kita adalah gelap dan sekarang kita adalah terang, saudara. Dengan demikian, terang itu adalah identitas.
jati diri dari orang-orang Kristen, saudara. Makanya kalau kita lanjutkan ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memberi nama kita sebagai anak-anak terang. Perhatikan, children of light. Jadi panggilan kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, saudara. Untuk menjadi terang. Ya. Kalau kita baca juga dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, di situ juga Tuhan Yesus menyatakan tentang dua identitas orang Kristen. Yaitu yang pertama sebagai garam dunia dan yang kedua adalah sebagai terang dunia. Mari kita baca ayatnya, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan di sini jelas, saudara, bahwa tujuan kita menjadi garam dunia dan tujuan kita menjadi terang dunia adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Tuhan mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pertanyaannya, sudahkah kita memuliakan Bapa kita di sorga? Atau akhir-akhir ini malah kita mempermalukan Bapa kita di sorga dengan perbuatan kita, saudara-saudara. Jadi di sini kita belajar tiga hal penting yang perlu kita pahami. Identitas orang Kristen adalah anak-anak terang. Identitas. Panggilan orang Kristen adalah menjadi terang, saudara. Dan tujuan orang Kristen menjadi terang jelas sekali, yaitu untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Puji Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat berikut. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Perhatikan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Perhatikan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi sekalipun Yohanes seorang nabi besar, saudara, dikatakan di sini, namun ia bukan terang itu. Jadi dengan kata lain, setiap manusia siapapun dia, itu tidak bisa menjadi terang. Jika demikian, siapa terang yang sesungguhnya, saudara? Kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Jadi terang yang sesungguhnya adalah jelas Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita disebut terang, karena kita hanya memantulkan, perhatikan, memantulkan terangnya Tuhan Yesus, saudara. Ibaratnya Tuhan Yesus adalah matahari, sumber terang, dan kita adalah bulan yang hanya memantulkan cahaya matahari itu. Itulah, saudaraku, yang disebut hidup dalam terang Kristus, saudaraku. Karena dialah sumber terang itu, saudara-saudara. Nah, kapan kita mulai menjadi terang? Kapan saudara dan saya menjadi anak-anak terang, saudara? Yaitu ketika kita lahir baru. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bertobat, maka kita menjadi anak-anak terang, saudaraku. Di luar Kristus semua manusia berada dalam kegelapan. Gelap. Di luar Kristus itu gelap. Hanya orang berada dalam Kristus yang bisa menjadi terang, saudaraku. Hanya orang yang berada dalam Kristus. Jadi sesungguhnya semua orang Kristen, saudara, saudara dan saya ini sudah menjadi anak-anak terang. Jadi saudara dan saya, perhatikan, kita ini sudah jadi anak-anak terang.
Namun persoalannya banyak orang Kristen yang terangnya tidak berfungsi, yang terangnya tidak berguna. Ya, mungkin karena tidak digunakan, tidak diaktifkan, ya, tidak difungsikan. Itu banyak sekali orang Kristen seperti itu. Sehingga tujuan Tuhan agar orang-orang Kristen memuliakan Bapa di sorga tidak tercapai. Nah, ini yang kita hari ini mau pelajari, dan biarlah firman Tuhan mengubah hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak terang sejati yang memuliakan Bapa kita di sorga. Nah, perhatikan saudaraku, menjadi anak-anak terang yang Tuhan inginkan. Itu bukan sekedar jadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, ya, melayani gereja, ya, baik dia sebagai pengkhotbah, pemimpin pujian, dia sebagai guru sekolah minggu, dan lain-lain, saudaraku. Semua itu baik, semua itu baik, dan itu penting, ya, dalam sebuah ibadah. Semua itu tentu diperlukan, saudaraku. Namun menjadi terang lebih berhubungan dengan kualitas rohani. Jadi terang itu lebih hubungannya bukan hanya kepada aktivitas, tapi kepada kualitas rohani atau karakter kita, saudara-saudara. Kita baca ayatnya, saudaraku, ya. Efesus pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan. Jadi terang itu ada buahnya, saudaraku. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yaitu semuanya bicara kualitas rohani, saudara-saudara. Saya ambil contoh begini, saudara, ya. Ini cerita, saudaraku, satu kisah, ya. Seorang pendeta, dia diundang KKR di satu kota selama 3 malam, saudara. Nah, selesai pelayanan yang sukses itu, dia pulang naik bus, saudara. Harga tiket bus itu 15.000, saudara. Nah, dia memberikan uang kepada kondektur, ya, 50.000, saudaraku. Harganya 15.000, ya. Dan ternyata kondektur itu mengembalikan uangnya 40.000. Berarti ada kelebihan 5.000, saudaraku. Nah, ketika dia menghitung, dia mengetahui, wah, uangnya lebih 5.000. Muncul 2 suara di hatinya. Suara pertama berkata begini, ya sudahlah, tidak usah dikembalikan juga nggak apa-apa. Nggak bikin perusahaan bis ini rugi. Tapi suara kedua berkata, itu bukan hakmu. Ingat, kamu hamba Tuhan. Kamu harus jujur. Kembalikan walaupun uang hanya 5.000. Terjadi pertentangan, saudaraku. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia memutuskan untuk kembalikan uang 5.000 itu kepada kondektur itu, saudaraku. Ya, dan kondektur itu menerima uang 5.000 itu. Dan ternyata, saudaraku, kondektur ini adalah salah seorang peserta KKR dari pendeta itu selama 3 malam. Ya, dia berkata, Pak Pendeta, saya ngikut KKR Bapak. Dan terus terang saya ingin mencari tahu siapa Bapak sebenarnya. Makanya saya sengaja melakukan itu. Dan saya respect sama Bapak karena Bapak mengembalikan uang 5.000 itu bukan soal uangnya, tapi kualitas, ya, nilai yang saya bisa belajar dari Bapak. Seandainya pendeta ini tidak kembalikan uang 5.000 itu, saudaraku, bisa jadi, saudaraku, kondektur itu akan menganggap, saudara, khotbahnya yang selama 3 malam dengan berapi-api itu semua omong kosong belaka. Dan bisa saja ia cerita kemana-mana tentang pendeta itu dan nama Tuhan tidak dimuliakan, saudaraku. Anak-anak terang itu identik dengan memiliki kualitas rohani yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu hari ini ada hal penting saya mau bagi buat saudara. Dan saya berdoa supaya kita semua bukan hanya sekadar, oh saya tahu, bukan. Tapi mari kita praktekkan, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk saya, saudara.
5 kualitas rohani ini sangat penting, ya, sangat kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan yang ingin hidup menjadi terang, saudaraku. Jadi saudaraku, ini bukan hanya sekedar kita diberkati. 5 kualitas karakter ini bisa memberkati hidup kita, jelas. Tapi yang lebih penting adalah dengan kita memiliki ini, kita memuliakan Bapa kita di sorga. Baik, mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, hidup dalam pengharapan, saudara. Anak-anak Tuhan harus selalu hidupnya dalam pengharapan kepada Tuhan tentunya. Terang itu sebab menggambarkan pengharapan, ya. Bicara terang itu salah satu artinya menggambarkan pengharapan. Di tengah laut yang luas, ya, karena badai, saudaraku, yang begitu gelap, saudara, ya. Langit, ya, begitu hitam, saudaraku, ya, terlihat petir menyambar. Tentu para pelaut akan merasa sangat ketakutan di tengah badai yang begitu gelap itu. Namun ketika mereka, saudaraku, mulai melihat cahaya bulan, mulai melihat cahaya bintang-bintang, saudaraku, maka pasti, ya, akan timbul pengharapan dalam diri mereka. Terang menggambarkan pengharapan, saudara. John Maxwell mengatakan kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi siapapun, yaitu kehilangan pengharapan. Betul sekali, ya, dalam dunia ini kita bisa banyak mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta, kehilangan kedudukan, ya, dan sebagainya. Namun jangan sampai saudara dan saya kehilangan harapan, saudara. Kalau bila itu terjadi, artinya kita sebenarnya telah kehilangan segala-galanya. Nah, sebagai anak-anak terang, kita harus senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu kualitas pertama, saudara. Sehingga hidup kita bisa stabil, ya. Karena pengharapan itu diibaratkan sebagai sauh atau jangkar yang membuat kapal bisa stabil di tengah badai. Jadi pengharapan itu membuat hidup kita bisa stabil di tengah badai kehidupan ini. Nah, kita harus tumbuhkan terus pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tentu saja tidak hanya berorientasi kepada kebutuhan hidup saja. Bukan hanya soal sandang, pangan, papan saja. Tetapi yang terpenting adalah kepada keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Di mana dosa-dosa saudara dan saya sudah diampuni, saudaraku. Dan kita hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, kita perlu banyak berdoa hari-hari ini, saudaraku. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Saudara dan saya terus renungkan tentang kebaikan Tuhan. Itu akan menimbulkan pengharapan. Renungkan akan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Itu akan menimbulkan pengharapan, saudara-saudara. Mazmur 130 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Haleluya. Alasan utama kita berharap kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Saudara juga harus banyak membaca, merenungkan, mempelajari dan mendeklarasikan firman Tuhan. Ingat, saudaraku, logos itu menghasilkan pengharapan. Rema menghasilkan iman. Dua-dua penting. Saudara baca Alkitab dapat logos menghasilkan pengharapan. Saudara baca Alkitab dapat rema menghasilkan iman. Dua-dua penting, saudaraku. Yang kedua, kualitas kedua adalah hidup berintegritas. Hidup berintegritas itu yang kedua. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Puji Tuhan. Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kalau kita baca ayat ini, saudara-saudara, secara khusus dalam konteks ayat ini,
Terang itu berkaitan dengan integritas, yaitu segala sesuatu terlihat dengan jelas. Terang itu membuat segala sesuatu terlihat dengan jelas, saudaraku, transparan. Integritas itu sangat penting. Integritas itu karakter Kristus. Integritas itu karakter kerajaan Allah, saudaraku. Integritas itu berasal dari kata Latin integer, yang artinya whole dalam bahasa Inggris atau utuh, ya. Saudara mau jadi pribadi yang utuh, milikilah integritas, saudara-saudara. Integritas itu berarti kejujuran, kemurnian, saudaraku, ketulusan, ya, dapat dipercaya, saudara. Apa adanya itu integritas. Integritas juga bicara kesamaan antara hati kita, pikiran kita, ya, kemudian perkataan kita dan juga tindakan kita. Semua harus sama. Itu bicara tentang integritas, saudara-saudara. Hari-hari ini terus terang banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi memiliki integritas, saudaraku. Menyedihkan. Inilah makanya kita perlu, ya, sebagai orang-orang Kristen berubah supaya kita menjadi terang sejati. Tidak sedikit kasus penipuan, kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan. Itu pelakunya justru orang-orang Kristen, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Bukannya memuliakan Tuhan, itu yang menyedihkan. Bahkan mereka bikin malu Tuhan, saudaraku. Berita penembakan polisi beberapa saat yang lalu, ya, itu membuat kita sedih sebenarnya dan prihatin, ya. Karena dilakukan oleh orang Kristen yang seharusnya dia menjadi terang, saudara. Sebagai anak-anak terang, mutlak kita harus memiliki integritas, saudaraku. Tidak mungkin saudara berkata saya anak terang, tapi saudara tidak punya integritas, saudaraku. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan besar. Dia adalah Billy Graham. Dia tokoh kebangunan rohani Amerika Serikat pada abad ke-20. Ya, sangat terkenal, saudaraku. Dan langganan masuk dalam daftar orang yang paling dikagumi di Amerika Serikat, bahkan di dunia, saudaraku. Pelayanannya bukan hanya di kota besar, tapi juga sampai ke desa-desa di Afrika, saudara. Ia sudah berkhotbah kepada lebih dari 200 juta orang. Ya, di lebih dari 150 negara, hampir mencapai 200 negara bahkan. Ia menjadi penasehat beberapa presiden Amerika, baik dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik, saudaraku. Ia meninggal pada usia 99 tahun. Ya, pada tahun 2018 yang lalu. Billy Graham ini patut, saudaraku, menjadi teladan, ya, dalam hal integritas. Kita perlu, ya, belajar dari hamba Tuhan besar ini, saudaraku. Ia tidak pernah terserempet skandal keuangan atau perempuan, ya, atau skandal politik misalkan, atau skandal-skandal lainnya. Tidak pernah terserempet semua skandal itu. Makanya dia dapat julukan Mr. Clean, saudaraku. Integritasnya ini dia pertahankan konsisten sampai akhir hidupnya. Biar menjadi teladan buat kita, saudaraku. Sebagai seorang pemimpin, ya, dia tahu dia jadi pusat perhatian. Makanya dia hidupnya sangat hati-hati, saudara. Ia berusaha menghindari segala hal, apapun juga, yang bisa ditafsirkan oleh orang, ya, sebagai sebuah pelanggaran moral. Dia sangat hati-hati. Bahkan termasuk dia tidak bersedia bertemu dengan lawan jenis, kecuali dia didampingi oleh istrinya. Itu hukum yang dia selalu jalankan dalam kehidupannya. Menurutnya, saudaraku, bagi orang yang punya integritas, saudara, kalau saudara dan saya punya integritas, bila tiba-tiba kehidupan kita dibuka, maka kita tidak punya alasan, ya, untuk malu, karena tidak ada yang disembunyikan. Itu integritas, saudaraku. Dan integritas itu dia katakan hanya bisa didapatkan dalam kehidupan yang dekat
dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya. Billy Graham mengatakan ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu telah hilang. Ketika karakter hilang, semuanya telah hilang. Yang ketiga sekarang, kualitas ketiga yang perlu kita miliki dan kembangkan supaya kita bisa menjadi terang. Yang ketiga adalah hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu penting. Saudara dan saya harus hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Mari kita baca ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perhatikan di sini jelas sekali ya. Dari sejak kita sekolah di SD juga kita diajarkannya bahwa terang itu berbeda dengan gelap. Terang itu lawannya gelap, saudaraku. Demikian juga firman Allah katakan terang itu memang sangat berbeda dengan kegelapan, saudaraku. Ya. Nah, karena terang sangat berbeda dengan gelap, saudara. Maka sebagai anak-anak terang, saudara dan saya anak-anak terang, kita harus hidup sangat berbeda. Sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Dalam hal apa, saudara? Kita menjadi sangat berbeda dengan mereka. Tentu bukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa dianggap orang aneh. Ya, kita sama dengan mereka tentu dalam kehidupan sehari-hari, banyak persamaan. Misalkan mereka makan nasi, ya kita juga makan nasi ya, saudara. Mereka punya motor, punya mobil, punya rumah, ya kita juga punya motor, punya mobil, punya rumah, sama. Ya, mereka bekerja mencari nafkah, kita juga bekerja mencari nafkah, sama. Namun dalam hal-hal yang merupakan dosa, nah perhatikan, saya garis bawahi, dalam hal-hal yang merupakan dosa, kita harus sangat berbeda dengan mereka. Sudahkah saudara dan saya sangat berbeda dengan mereka dalam hal-hal yang merupakan dosa, saudara? Jika orang yang tidak mengenal Tuhan tidak setia dan bercerai dengan pasangan hidupnya, maka kita harus setia dan tidak boleh bercerai, saudara. Jika orang yang tidak mengenal Tuhan hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan, maka kita harus hidupnya dalam kekudusan. Jika orang yang tidak mengenal Tuhan egois, serakah hidupnya, maka kita harus murah hati dan menjadi berkat buat banyak orang. Jika orang yang tidak mengenal Tuhan hidup dalam kebencian dan kepahitan, saudaraku, maka kita harus hidupnya dalam kasih dan pengampunan. Harus sangat berbeda, sangat berbeda. Saudara, saya mau cerita tentang kesaksian pertobatan seorang bernama Teddy Hung, saudara. Ia adalah mantan pimpinan Triad di Hong Kong, saudara. Triad ini adalah sebuah organisasi kriminal etnis Tionghoa yang ada di berbagai negara, ya. Bisnisnya itu banyak, saudaraku, meliputi pencucian uang, ada obat-obatan terlarang, perjudian, diskotik, saudara, prostitusi, dan beberapa bisnis ilegal lainnya, saudara. Ia punya 4 istri, ya. Waduh, pacarnya banyak, saudara. Dan merupakan bintang film atau model Hong Kong yang terkenal. Ya, karena bisnisnya seperti itu, ya ditangkap polisi dan dia dimasukkan dalam penjara. Namun ia tetap, ya karena uang, saudara ya, ia tetap dapat mengurus bisnisnya dari dalam penjara. Ya, di dalam penjara inilah sesungguhnya dia mengalami depresi berat, bahkan sebelumnya juga sudah. Dan menyebabkan dia mengalami insomnia yang parah sekali. Di penjara dia dilayani oleh seorang pendoa yang cinta Tuhan. Pada satu saat pendoa ini berkata begini, saudara, kepada dia, "Kamu sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia. Tapi ketika suatu saat nanti kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa ya oleh orang-orang?" Itu pertanyaan dari pendoa kepada Teddy Hung.
Pertanyaan itu membuat dia berpikir dan dia sedih, saudara. Karena selama ini yang dilakukannya justru bukannya membantu orang, bukannya membantu keluarga-keluarga. Yang dilakukan selama ini adalah justru menghancurkan orang, menghancurkan keluarga-keluarga. Berapa banyak keluarga hancur ya gara-gara bisnisnya. Berapa banyak orang-orang hancur, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara bisnisnya. Jadi dia sangat sedih, saudara-saudara. Nah, ini yang membuat akhirnya dia teringat akan Tuhan, dan pada satu hari, singkat cerita, dia dilayani dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Tuhan menjamah dan menyembuhkan sakitnya, saudara. Dia tidak depresi lagi, dia sukacita, dia penuh damai sejahtera hidupnya. Dan setelah itu juga kehidupannya berubah 180 derajat, saudaraku. Ia berkata, bukan hal mudah untuk melepaskan semua bisnis dan teman-teman kerja saya. Namun saya terus memohon kepada Tuhan dan untuk memberikan hidup yang baru dan pekerjaan yang baru. Dan Tuhan membuktikan perlahan tapi pasti saya akhirnya mampu melakukan sebuah bisnis yang bersih. Jadi menutup semua bisnis lamanya yang tidak baik itu. Dan merintis sebuah bisnis baru, sebuah klinik kesehatan yang ternyata diberkati Tuhan, saudaraku. Sukses ya, dan juga punya cabang-cabang di berbagai belahan dunia, saudaraku. Dan ia juga membangun rumah tangganya sekarang sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku. Ya, pacar-pacarnya semua dia tinggalkan, saudaraku. Jadi kemudian mendirikan gereja. Haleluya. Orang yang dulunya dia lumpur dosa, Tuhan pakai mendirikan gereja, saudaraku. Yang diperuntukkan para pemimpin dan anggota triad, saudara. Ia rindu supaya mereka sama seperti dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan pelayanannya diberkati Tuhan dan juga menyelamatkan banyak orang. Saudara-saudara, marilah kita menjadi anak-anak terang yang hidupnya sangat berbeda, ya, dalam hal dosa. Kita sama sekali tidak mau kompromi dengan dosa, ya. Sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Yang berikut adalah kualitas yang keempat, saudara. Hidup di dalam kasih dan pengampunan. Hidup saudara dan saya harus dalam kasih dan pengampunan, baru bisa jadi anak-anak terang. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, jelas sekali Yohanes mengatakan di sini, kita kalau hidup dalam kasih dan pengampunan, maka hidup kita dalam terang. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup dalam kepahitan atau kebencian, maka hidup kita dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Jadi perhatikan saudaraku, kita tidak akan pernah hidup dalam terang selama ya dalam diri kita ini ada kepahitan dan kebencian. Makanya saudaraku, pengajaran tentang kasih dan pengampunan ini sangat penting. Kalau saudara masih hidup dalam kebencian, kepahitan, saudara bukan anak terang. Saudara masih hidup dalam kegelapan. Firman-Nya sangat jelas. Mari kita belajar hari ini sebuah ayat dalam Ibrani 12 ayat 15. Saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa akar kepahitan. Jadi kalau saudara dan saya hidupnya pahit, saudara ya, akar kepahitan dalam hidup kita akan menimbulkan dua hal.
Dikatakan di sini kerusuhan. Dan kedua, mencemarkan banyak orang, saudaraku. Jadi inilah yang membuktikan bahwa orang yang pahit hati, orang yang hidupnya penuh kebencian, dendam, itu hidupnya dalam kegelapan. Dan bukan hanya hidupnya dalam kegelapan. Yang bahaya adalah dia bisa menyebabkan orang lain juga menjadi gelap seperti dia, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat dua hal ini, kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kata kerusuhan itu sama artinya dengan menyusahkan. Kerusuhan itu menyusahkan, ya. Ya, kalau ada kerusuhan kan orang-orang jadi susah, ya. Kerusuhan itu menyusahkan. Orang yang hatinya pahit, ya, kepada keadaan atau kepada seseorang, ya, adalah orang yang hidupnya sebenarnya menyusahkan siapa? Dirinya sendiri. Dia lagi bikin susah dirinya sendiri dengan kepahitan itu. Dan juga menyusahkan banyak orang di sekitarnya. Jadi dua arah. Satu arah kepada dia juga susah. Orang lain juga jadi ikut susah. Gara-gara dia pahit hati, saudara-saudara. Jadi itu yang membuat saudaraku bahayanya kepahitan, saudara-saudara. Orang yang hidupnya menyimpan kepahitan tidak akan pernah mengalami sukacita. Bohong kalau dia bilang saya bersukacita, sukacita yang palsu, saudaraku. Ya, dan cenderung menjadi troublemaker. Ya, dalam kehidupan bersama dengan orang lain dia bukan menjadi problem solver, tapi troublemaker. Ya, karena kepahitannya. Nah, yang kedua, kata mencemarkan sama artinya dengan menajiskan, ya. Jadi mencemarkan itu artinya juga sama dengan menajiskan. Orang yang hidupnya menyimpan kepahitan, saudaraku, perhatikan. Itu akan membuat orang lain yang seharusnya tidak berdosa jadi ikut-ikutan berdosa. Makanya namanya mencemarkan atau menajiskan, saudaraku. Bagaimana bisa? Bisa. Orang yang kepahitan adalah orang yang terluka hatinya. Saudara dan saya kalau pahit berarti hati kita luka, saudara. Umumnya orang yang terluka hatinya itu akan melukai orang lain. Itu umumnya, ya. Orang-orang di sekitarnya akan dia lukai, saudaraku, karena hatinya luka. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang provokatif, ya. Lewat ucapan-ucapan yang tajam, ya. Atau juga sikapnya yang kasar kepada orang-orang di sekitarnya, saudara. Bisa jadi ujung-ujungnya akan terjadi pertengkaran, ya. Atau keributan dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, termasuk ini bisa terjadi dalam rumah tangga, kan? Antara suami istri, orang tua anak, dan sebagainya. Ya, mungkin mula-mula hanya terjadi perang kata-kata. Tapi lama-lama kalau sudah menjadi-jadi bisa terjadi perang pukulan. Nah, orang lain yang seharusnya tidak jadi jahat, akhirnya menjadi jahat. Kenapa? Karena terprovokasi, saudaraku. Ya, oleh orang yang menyimpan kepahitan ini. Nah, oleh karena itu makanya saya mau katakan, saudaraku, kita mesti keluar dari kegelapan kepahitan hati. Hari ini, kalau kita merasa kita sedang pahit hati, baik kepada keadaan maupun kepada seseorang, firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya jangan keraskan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, mari kita jangan keraskan hati. Mau sampai kapan, saudaraku, kita kasih makan iblis dengan kepahitan itu? Iblis senang banget kalau hidup kita dipenuhi kepahitan. Ya, hari ini berdoa. Minta Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, yang namanya kasih karunia. Haleluya. Untuk memulihkan hati kita sehingga kita kembali menjadi anak-anak terang. Kunci menjadi anak terang, saudaraku, bebas dari kepahitan. Bebaskan dirimu dari kepahitan, kebencian, dan dendam. Maka kita akan menjadi anak-anak terang. Jika kita pahit kepada keadaan, ya, mungkin ada di antara saudara yang di tengah pandemi yang sudah 2,5 tahun ini jadi pahit dengan keadaan, saudaraku, yang begitu berat. Ya, minta kasih karunia. Ya, sama Roh Kudus minta, saudara.
agar kita masih bisa tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun. Ya, dan kita percaya, saudaraku, bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan pada waktunya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Minta kasih karunia supaya kita tabah. Kita bisa, saudaraku, kuat ya. Kita bisa nggak mudah menyerah dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sulit ini, saudara-saudara. Apabila ada di antara saudara yang pahit kepada seseorang, minta juga kasih karunia dari Roh Kudus ya, agar kita bisa mengampuni orang itu. Pengampunan itu luar biasa, saudaraku. Itu sifatnya Tuhan. Itu memberikan manfaat bukan hanya untuk jasmani tetapi juga rohani kita, dua-dua. Dan yang terutama adalah pengampunan itu kehendak Tuhan yang harus kita taati dan kita lakukan, saudaraku. Saudara-saudara, kesaksian pengampunan dari hamba Tuhan Joyce Meyer itu telah memberkati begitu banyak orang di seluruh dunia. Pada waktu dia masih remaja, selama bertahun-tahun ia mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah memperkosa dia berkali-kali, setidaknya 200 kali. Meskipun masa remajanya menimbulkan trauma, jelas saudaraku trauma ini. Tapi ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, saudara, ia dipulihkan. Roh Kudus memberikannya kasih karunia, sehingga dia diberikan kekuatan untuk mengampuni ayahnya. Tidak hanya mengampuni, Joyce Meyer juga mendoakan ayahnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sendiri yang membaptis ayahnya. Meyer memberitahu kepada banyak orang bahwa kasih karunia itu nyata. Kasih karunia itu nyata. Dialah bukti hidup dari pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sesuatu yang mungkin terjadi jika saudara dan saya juga hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Terakhir yang kelima, kualitas yang kelima adalah hidup berdampak. Hidup berdampak bukan saja dalam gereja, melainkan di luar gereja. Banyak orang, saudaraku, hidupnya berdampak cuma di lingkungan gereja. Tuhan ingin juga kita berdampak di luar gereja. Matius 5 ayat 14-16 demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, kita terang dunia, nggak pernah dia bilang terang gereja. Ya, dia menggambarkan di sini kita sebagai kota yang katanya terletak di atas bukit, ya, di atas gunung. Jadi jika ada orang yang menyalakan pelita di atas bukit, saudaraku, pasti akan kelihatan dari bawah. Lalu Tuhan juga menggambarkan kita di sini seperti pelita. Pelita yang menyala nggak boleh taruh di bawah gantang, nggak ada gunanya dan akan mati. Ya, pelita yang menyala harus ditaruh di atas kaki dian, sehingga menerangi banyak orang di sekitarnya. Nah, Tuhan menginginkan kita seperti itu, saudara. Katakan di sini, terang kita bercahaya di depan banyak orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga. Haleluya. Jadi artinya hidup kita harus jadi kesaksian. Ya, harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya katakan kita harus menjadi pemberi solusi. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah pandemi ini, gereja harus menjadi pemberi solusi. Saudara sebagai anak-anak terang harus menjadi pemberi solusi, problem solver. Jadi kalau kita baca di sini menarik. Dikatakan tadi ya, kata perbuatan ya. Ada kata perbuatan.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata perbuatan dalam bahasa aslinya ternyata bentuknya jamak. Bukan cuma sekali artinya, berkali-kali, jamak. Yang berarti perbuatan baik itu harus kita lakukan berulang-ulang. Sebagai anak-anak terang, Tuhan ingin kita jadi orang yang hidupnya berdampak bagi orang-orang sekitar kita secara konsisten. Bukan cuma sekali-sekali, secara konsisten sampai akhir hidup kita. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus menabur kebaikan. Menabur kebaikan, karena identitas kita adalah anak-anak terang. Saya mau cerita terakhir tentang sahabat saya, Bapak Evangelis Daniel Alexander, yang melayani sama saya juga di lembaga pesat, saudara-saudara. Saya panggil dengan nama akrab Koden. Tahun ini, saudaraku, anugerah Tuhan buat Koden tepat 50 tahun. Ya, kita memperingati ya pengabdiannya melayani Tuhan Yesus, saudara. Ya, ini contoh anak terang yang sejati. Hidupnya berdampak, menjadi pemberi solusi bagi banyak orang di sekitarnya secara konsisten, saudara. 50 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Anak-anak rohaninya, saudaraku, ada ratusan. Yang disekolahkan sampai S1 ada sekitar 500 anak. Itu S1. Belum lagi yang termasuk S2 dan bahkan ada yang sampai S3. Daniel ini nggak punya mobil dan rumah mewah. Cukup banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, ya mengejar ya, pengen punya rumah yang semewah-mewahnya, mobil yang semewah-mewahnya, tapi justru dia tidak punya mobil dan rumah mewah. Dia tinggal di rumah sederhana, ya di Nabire, Papua, saudara. Namun dia bisa membelikan banyak rumah untuk anak-anaknya. Sudah banyak sekolah yang ia bangun baik di Nabire maupun di tempat lain. Mulai dari taman kanak-kanak, SD, saudaraku, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, saudaraku. Ia sudah melayani Tuhan keliling dunia. Bahkan ada gereja-gereja di luar negeri yang kepingin dia untuk mengembalakan di sana. Tapi dia tahu panggilannya ada di Papua. Di Indonesia dia sudah keliling ke pulau-pulau. Bahkan masuk ke desa-desa terpencil untuk memancarkan terang Kristus, saudaraku, kepada banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Koden telah menjadi seorang anak terang yang hidupnya berdampak bagi banyak orang dan memberikan solusi kepada banyak orang. Haleluya. Hari-hari ini dunia sudah begitu gelap, saudaraku. Jangan kita berdiam diri sebagai anak-anak terang. Hari ini jalankan panggilan saudara dan saya sebagai anak-anak terang. Terangi dunia ini yang sudah begitu gelap, saudara-saudara, ya. Mari kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Penuh integritas, ya. Jangan bikin malu Tuhan. Hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam hal dosa. Kita tidak kompromi dengan dosa. Hidup di dalam kasih dan pengampunan. Jangan izinkan ada kepahitan, kebencian. Bukan itu dari Tuhan. Tuhan tidak inginkan hidup kita dipenuhi kepahitan, kebencian. Ya, Tuhan ingin hidup kita dipenuhi kasih dan pengampunan. Dan biarlah hidup saudara dan saya berdampak bagi banyak orang, sebanyak-banyaknya orang, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Saya mengajak semua saudara mengangkat tangan. Saya ingin kembali mengingatkan saudara bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. Panggilan kita adalah menjadi terang.
Dan tujuan kita menjadi terang adalah memuliakan Bapa di sorga. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami biarlah Tuhan pakai menjadi anak-anak terang yang sejati, yang menerangi dunia yang sudah begitu gelap ini. Supaya banyak orang datang kepada Kristus, Sang Sumber terang itu, melalui kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami mau hari ini memiliki kualitas daripada anak-anak terang itu. Kami tahu Tuhan Yesus, tanpa itu kami tidak mungkin jadi anak-anak terang. Kami mau hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami mau penuh dengan integritas Tuhan. Tanpa integritas tidak mungkin kami jadi anak-anak terang. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Hidup kami berbeda dengan orang-orang dunia. Kami tidak mau simpan kepahitan dan kebencian, karena kami sudah belajar pada hari ini bahwa orang yang hidup dalam kepahitan, hidup dalam kegelapan. Dan berikan kasih karunia kepada kami supaya hidup kami berdampak, menjadi pemberi solusi kepada banyak orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat tidak putus asa, tetap yakin akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Yang punya masalah-masalah pribadi, biarlah juga Tuhan menjamah. Pada waktunya Tuhan akan bebaskan dan memberikan kemerdekaan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, barusan saja kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Amin, saudara. Saat ini kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian iman kita di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
daripada semua. Salam semuanya. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa buat kita semuanya. Mari kita mau berdoa. Saat ini apa yang sudah kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu selalu memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Pastor Bunadi Subrata yang telah mengajar kami hidup dalam terang Kristus. Efesus 5 ayat 8 berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, harus hidup berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami harus memiliki integritas hati Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Hidup kami harus jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap jemaat kemuliaan Sion bisa menangkap setiap message yang diberikan kepada Pastor Bunadi Subrata Tuhan, supaya firman itu kami bisa terapkan. Bukan kami menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati para pemimpin gereja kemuliaan Sion berserta keluarga dari Gembala Senior Pastor Bunadi Subrata serta para gembala-gembala satelit baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota. Kami mau mendoakan mereka semuanya dipelihara Tuhan, sehat, diberkati ekonominya, keluarga yang harmonis dan setia dalam melayani Tuhan. Kami mau mendoakan jemaat-jemaat yang sedang sakit agar Tuhan Yesus menyembuhkan, yang sedang dalam masalah keuangan keluarga atau pribadi, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus sanggup mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat-jemaat kemuliaan Sion. Setiap jemaat-jemaat memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, supaya jemaat-jemaat kemuliaan Sion masuk dalam perkenanan Tuhan. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru bagi jemaat kemuliaan Sion. Kami mau berdoa untuk pembangunan gedung gereja kemuliaan Sion Grogol yang sedang direnovasi. Beri hikmat Tuhan buat Pak Apin dengan serta tim serta tukang-tukang yang bekerja supaya cepat terselesaikan dengan sempurna. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan di gedung itu. Disinilah rumah Allah, pintu gerbang surga. Tuhan Yesus cukupi dana-dana yang dibutuhkan untuk pembangunan selalu tercukupi. Bukakan tingkap-tingkap langit, lumbung-lumbung keuangan terbuka. Kalau Tuhan Yesus yang sudah membuka pintu berkat, tidak ada seorang pun yang bisa menutupinya. Mazmur 33:12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan dan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa Indonesia dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa supaya Bapak Presiden kami, Tuhan Bapak Jokowi Widodo, Wakil Presiden kami dan seluruh jajaran kabinet dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar menjalankan setiap tugas dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjaga pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, semuanya kuat sehat. Biarlah hikmat Tuhan mengalir kepada Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Widodo, dalam menjalankan tugas selalu dituntun untuk menjadi berhasil serta jadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami serahkan Tuhan negeri kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan sendiri yang akan memberkati negeri kami. Pulihkan ekonomi negeri kami Tuhan, dari sumber-sumber alam yang tidak pernah habis-habisnya. Hasilnya berlimpah-limpah Tuhan. Menjadi negeri yang hebat. Kami aminkan keuangan negeri kami Tuhan.
segera Tuhan Yesus dipulihkan dalam segala aspek sehingga terjadi terobosan. Tuhan berkati Tuhan Yesus, Panglima TNI, Polri kami serta keluarganya sehat kuat dalam menjalankan tugasnya, bersatu untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia Tuhan, NKRI menjadi aman bersatu, tidak terpecah belah Tuhan, tapi adanya kesejahteraan keamanan yang berlimpah-limpah. Kami ingin melihat Indonesia dipenuhi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan memegang kendali atas Indonesia. Akhirnya Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, menjadi Indonesia jaya, menjadi Indonesia kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati Tuhan negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Mari kita terima berkat Tuhan hari ini. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pastor Yeri Patinasarani. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak terlibat dalam pelaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.